Tarutung akan melakukan sejumlah persiapan transformasi kota wisata rohani. Upaya ini diawali dengan pertemuan yang diselenggarakan oleh Yayasan Bisukma Bangun Bangsa dan Taput Harus Hebat melalui situs online dengan judul Quo Vadis Kota Wisata Rohani Tarutung. Webinar yang dihadiri ratusan partisipan itu juga turut dihadiri oleh narasumber Epo Rusa KBP Pendeta Robinson Butar-Butar, Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan, yang diwakili oleh Wakil Bupati Sarlandi Huta Barat. R.E. Nenggolan selaku mantan Bupati Tapanuli Utara sekaligus penggagas Kota Wisata Rohani Tarutung. Agustinus Idrianto, Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Ciputra Surabaya, dan Bambang Susanto yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah dan Ketua Umum Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia atau PUTRI. Erikson Sianipar selaku founder Bisukma Bangun Bangsa dan sekaligus host dalam webinar tersebut mengawalinya dengan menyapa seluruh narasumber, penanggap, dan seluruh partisipan webinar. Selamat pagi, Pak Paul. Selamat pagi. Pagi. Ya. Kemudian Bapak Dr. Simeon Haryanja tadi sudah hadir. Selamat pagi, Bapak Simeon. Selamat pagi untuk kita semua, Horas. Ya. Kemudian Pastor Merdin Sitanggang. Selamat pagi, Pastor. Erikson Sianipar menyampaikan bahwa Tapanuli Utara memiliki kesempatan untuk menjadi sebuah destinasi wisata dunia yang didukung oleh 4 poin, yakni kuatnya potensi sumber daya unik di Tapanuli Utara melalui religi, sejarah, pertanian, dan alamnya. Kondisi demografis dan homogenitas tinggi dan berpotensi lebih mudah dikelola. Bandara Silangit yang dekat dengan Tarutung berjarak kurang lebih 40 menit dari pusat kota. Dan Tarutung menjadi peringkat pertama di search engine dengan keyword Kota Wisata Rohani. Dengan cepat menyampaikan apa itu Bisukma, apa itu Taput Harus Hebat. Jadi kedua organisasi ini merupakan organisasi sosial yang tujuannya adalah kita mendukung stakeholders untuk mengakselerasi hadirnya Tapanuli Utara yang unggul, mandiri, sejahtera, dan integritas tinggi. Kemudian pendekatan yang kita gunakan di dalam menjalankan kegiatan ini adalah sinergi pentahelix, yaitu bahu-membahunya pemerintah, komunitas agama, masyarakat, pengusaha, akademi, dan media. Tentu di dalam menjalankan kegiatan kita Erikson Sianipar juga menambahkan bahwa dengan hadirnya Tapanuli Utara menjadi destinasi kota wisata rohani dunia akan menciptakan masyarakat yang well educated, memiliki skill yang bagus, dan seluruh institusi terkait akan terpacu untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitasnya. Serta masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang open-minded, terbuka dengan kultur lain, dengan tidak lagi mempermasalahkan tentang asal negara, suku, agama, karena hal ini tidak relevan lagi dengan zaman ini. Akan hadirnya Tarutung sebagai destinasi wisata rohani dunia, maka kita berharap akan terjadinya masyarakat yang well educated, memiliki skill yang bagus. Karena mereka akan nanti terpacu, dan semua institusi akan terpacu untuk meningkatkan pengetahuannya, meningkatkan literasinya, dan akan menghadirkan skill. Dan kita juga menjadi orang-orang yang open-minded, terbuka dengan culture yang lain. Tidak lagi mempersoalkan asalnya dari mana, dari negara mana, marganya marga apa, sukunya suku apa, agamanya agama apa. Itu tidak lagi relevan di saat ini. Saya sampaikan sekali lagi, tidak lagi relevan untuk saat ini, untuk kita jadikan itu sebagai pembatas. Itu menjadi dampak, akan memberikan dampak luar biasa. Kemudian Bapak Ibu, tentu pembangunan juga akan lebih menyebar. Pembangunan tidak lagi hanya di 1-2 kecamatan, Tarutung jalan, Siborong-borong jalan, Pahai jalan, Garoga jalan, Pangaribuan jalan. Saya kira itu saja dulu pengantar dari kami sebelum kita masuk ke webinar ini. Berdasarkan rundown acara kita, maka untuk sesi yang pertama, tadi host Bapak Erikson Sianipar telah menyampaikan bahwa yang pertama adalah Bapak R.E. Nenggolan, karena beliaulah konon yang pertama sekali menggagasi Tarutung sebagai kota wisata. Kita tahu Tarutung adalah kota tempat Nomensen tiba pertama sekali di Tasbarita. Bahkan bersumpah hidup atau mati saya akan berada di sini untuk dapat membebaskan masyarakat dari keterbelakangan dan keterpencilan. Itu saksi sejarah dan kenyataan. Dan kemudian turun ke Huta Damai dan lain sebagainya, dan kemudian berkembang dan jadilah menjadi OP Purus yang pertama. Kemudian Nomensen juga memiliki, kemudian Tarutung juga memiliki Munuson dan Liman, satu peristiwa sejarah yang sangat luar biasa, terbunuhnya Munuson dan Liman di Lubuk Pining.
Kemudian juga Tarutung memiliki juga air soda. Kata Pak Erikson tadi ada 2 di dunia. Saya tidak tahu persis, tapi itulah yang saya dengarkan. Ada 2 katanya di dunia, 1 di Tarutung, 1 lagi di Venezuela atau di mana tempat. Kita juga memiliki air panas di sekolah. Oleh karenanya tercetus kita, terinspirasi kita oleh karena perkenan Tuhan, mari kita jadikan Tarutung menjadi kota wisata. Kita buat dia menjadi wisata sejarah atau wisata rohani. Kilasan inilah yang memunculkan pikiran kita ketika itu membentuk Tarutung menjadi kota wisata rohani. Karena kita sangat berkeyakinan satu-satunya sektor yang sangat cepat memberikan pendapatan buat masyarakat adalah wisata. Kalau wisata berkembang, maka uang segera mengalir kepada masyarakat dan masyarakat akan tertolong. Itu kondisi dan fakta sejarah yang kita miliki saat ini. Oleh karenanya, bagaimana caranya kita membuat Tarutung menjadi kota wisata yang dikenal oleh rakyat dan datang rakyat. Yang pertama, pikiran kita sosialisasi. Bagaimana kita mensosialisasikannya? Maka saya menciptakan bersama dengan teman-teman yang lain, mari kita buat tagline-nya. Datanglah ke Salik Kasih sebelum Anda mati. Bila Anda sudah datang, Tuhan pasti memberkati. Catatan penting yang boleh saya kutip dari yang dipaparkan oleh Mang Eren Nainggolan ialah bahwa kolaborasi gereja dan pemerintah itu adalah salah satu faktor yang sangat mendukung di samping kemanfaatan media. Dan pengalaman Bapak Eren Nainggolan tadi sebagai mantan bupati di Kabupaten Tapanuli Utara, ternyata kolaborasi gereja dan pemerintah mengembangkan wisata rohani Tarutung menciptakan multiplier efek secara ekonomi bagi masyarakat Kota Tarutung. Saya kira itu poin sangat penting yang bisa kita ambil dari Bapak Eren Nainggolan. Nah, berikutnya saya kira memang ini sangat luar biasa. Kesempatan ini bila kita berikan kepada Opui Eporus, Bapak Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, karena tadi Bapak Eren Nainggolan kolaborasi pemerintah dan gereja, dan saya kira sekarang patutlah kita mendengarkan bagaimana gagasan gereja untuk mengembangkan wisata rohani di Tarutung. Untuk Opui Eporus, Pendeta Dr. Robinson, kami berikan kesempatan. Di dunia ini ada kekristenan. Dan salah satu dari kekristenan itu adalah kekristenan Batak. Ini sudah dikenal di seluruh dunia. Batak Christianity. Dan Batak Christianity itu tidak bisa dipisahkan dari kota Tarutung. Batak Christianity itu punya hubungan erat dengan kantor pusat HKBP. Memang ada gereja-gereja yang bertumbuh dari atau berkembang dari HKBP, tapi kantor pusatnya HKBP itu di Piaraja Tarutung. Ini saja sudah memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Ini saja sudah merupakan harta yang sangat berharga dalam hal kepariwisataan. Belum lagi di sekitar kota Tarutung itu ada situs-situs religi, wisata religi yang kalau kita kembangkan akan menjadi magnet wisata. Dan setelah itu nanti semua ekonomi terkait dengan hal itu akan sangat berdampak positif. Dan karena kita masih bangsa di Asia yang masih beragama, pasti aspek religinya menjadi sangat penting bagi wisatawan. Jadi dia tidak cukup hanya melihat keindahan Danau Toba, melihat budaya, tapi dia juga akan melihat bagaimana religi. Karena itu merupakan penyumbang terbesar di dalam wisatawan. Lihat saja misalnya Mekah atau Roma. Itu semua bukan karena arsitekturnya saja, tetapi karena ada unsur agama di situ. Dan kekristenan Batak itu nilainya besar di seluruh dunia ini. Harus kita tekankan kepada warga masyarakat Tarutung bahwa mereka ada di situ ditempatkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi siapa saja yang datang. Dan cara-cara bagaimana kita menjadi berkat itu perlu
kita ajarkan dengan baik supaya wisatawan yang datang merasa aman, wisatawan yang datang melihat kebersihan yang luar biasa, wisatawan yang datang akan melihat bahwa kesehatan juga di sini baik dirawat, dan wisatawan yang datang akan melihat lingkungan di sekitar Tarutung indah, sejuk, tidak semakin hari semakin panas. Ini pembagian tugas kita. Gereja menguatkan spiritualitas dan kehidupan warga, masyarakat memelihara budaya dan lingkungan yang aman. Jangan ada yang hilang di sini kalau wisatawan ketinggalan kameranya di atas meja dan seterusnya. Pemerintah pengadaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi dan pengadaan regulasi yang penting kalau perlu. Tapi saya tidak setuju kita eksklusif. Saya tidak akan mendukung adanya regulasi-regulasi yang membuat kita terpecah-pecah, tersekat-sekat. Itu tidak baik untuk wisatawan. Ini harus holistik dia. Lalu ormas dan lembaga punya edukasi dan pemberdayaan yang bagus, ya. Pegiat usaha mengadakan pemberdayaan ekonomi dan promosi, lembaga pendidikan mengadakan penelitian, pengembangan wisata dan edukasi. Dan kami sudah sampai kepada bentuk nyata, kami sudah sampai kepada mempersiapkan SOPO, bacalah dalam tanda kurung, hotel Nomensen, yang merupakan magnet nanti untuk orang datang ke sini. Dan ini saya dengar dari para pebisnis hotel adalah SOPO yang terbaik di Kota Tarutung karena dia punya lift ke atas dan dia dapat melihat di belakang dan di depan dari hotel ini pemandangan yang sangat baik yang melihat Rura Selindung yang sangat luar biasa itu. Nah, ini kelasnya next Third Star Plus dan kami akan mengadakan grand openingnya pada tanggal 10 Juli yang akan datang, di mana diharapkan Bapak Menteri Sandiaga Uno akan datang. Demikian juga Direktur BPODT akan datang untuk meresmikan, membuka ini. Sehingga dengan kualitas hotel yang baik, kami juga pemimpin HKBP akan berusaha ke depan mengundang rapat-rapat internasional ke sini. Dan PGWSU sudah meminta untuk rapat di sini. Dan ini akan membantu kita untuk mengajak mata dunia mengarah kepada Tarutung. Saya kira ada beberapa yang harus saya highlight dari pemaparan Opwi. Yang pertama adalah bahwa Kota Tarutung itu membutuhkan brand. Brand itu bahwa Kristen Batak itu ada di Kota Tarutung basisnya. Karena begitu yang pertama, dengan demikian akan melibatkan sejarah agama Kristen secara khusus. Dan tadi pada bagian akhir Opwi Eporus sudah memberikan suatu gambaran grand design besar, yaitu museum yang ada digagasi oleh HKBP. Namun yang paling luar biasa adalah ketika Opwi Eporus memperkenalkan suatu peristilahan, saya kira ini perlu digagasi peristilahan baru, yaitu hospitality industry, artinya industri keramah tamahan luar biasa, itu berangkat dari nilai-nilai pengorbanan dan kepahlawanan Nomensen. Selain itu juga ada beberapa nilai kesalehan dari tokoh-tokoh lokal yang selama ini telah memimpin HKBP, seperti Dr. Justin Siombing. Namun semuanya itu catatan Opwi Eporus bahwa ini harus kita lakukan dengan semangat kolaboratif. Semua elemen masyarakat, gereja, pemerintah, masyarakat, akademisi mesti terlibat. Saya kira itu satu grand design yang ditawarkan oleh Opwi Eporus untuk kita semuanya. Nah, berikutnya saya kira percakapan kita ini akan semakin lengkap kita disorot dari kacamata akademisi. Dalam hal ini Bapak Agustinus Lis Indrianto, PhD. Bagaimana sih yang kita bisa lakukan untuk membangun pariwisata kota wisata Tarutung? Dan ini luar biasa. Izinkan saya mencoba untuk membuat satu branding, yaitu Triangle Tarutung. Triangle Tarutung itu sebuah ungkapan peaceful, ya, menyenangkan, mendamaikan Tarutung dengan tagline-nya Home Sweet Home. Karena saya tahu Tapan Utara, Tarutung adalah banyak orang di Batak itu adalah rumah atau tanah kelahiran yang pada suatu saat harus pulang ke rumah, ya, dalam artian ini. Jadi ini hal yang bisa kita angkat konsep ini, ya. Nah, ini berhubungan kita sudah punya 10 destinasi prioritas, tapi di sini saya hanya tampilkan 4 super destinasi prioritas. Salah satunya adalah Danau Toba yang lokasinya di Sumatera Utara, tentu saja juga tidak jauh dari lokasi Tarutung, Tapan Utara, dan sekitar, artinya ada di daerah
Sumatera Utara. Dan ini menjadi peluang untuk bisa menarik wisatawan yang ke sana untuk datang juga berkunjung ke Tarutung. Ini kita peluang yang harus dimanfaatkan. Destinasi prioritas ini konsekuensinya anggaran pemerintah pusat, perhatian pemerintah pusat itu diarahkan ke situ, infrastruktur diarahkan ke situ, sehingga tinggal bagaimana kita mungkin sebagai pemerintah daerah itu proaktif untuk menarik peluang-peluang tersebut ya Bapak Ibu. Saya akan bicara langsung 5 poin yang dibutuhkan untuk bisa membangun wisata rohani Tarutung. Jadi key sukses untuk membangun wisata rohani Tarutung. Bapak Ibu kalau cek di Google ya, Google kota wisata rohani. Nomor 1 siapa? Namanya set keluar. Tarutung, Bapak Ibu. Jadi secara digital, ya, kota wisata Tarutung sudah dikenal. Coba kalau nggak percaya Google, ya, kota wisata rohani. Nomor 1 Tarutung. Dan sudah terlist ya, 8 wisata religi umat Kristiani di Indonesia, salah satunya Tarutung ada di situ. 5 kunci sukses itu saya akan bagi menjadi 5 produk, Bapak Ibu. Kita ngomong banyak teori pariwisata itu banyak banget ya. Ini saya hanya ambil yang klasik. Teori klasik banget ini ya. Orang akademisi pariwisata pasti paham bahwa ini teori klasik, ini teori jadul, Pak. Ya. Produk wisata itu 3 yang harus dilihat. To see, to do, to buy. Untuk sebuah daerah menjadi sebuah objek wisata harus memenuhi 3 syarat itu. Apa yang bisa dilihat, apa yang bisa dilakukan, dan apa yang bisa dibeli. Ya, kalau saya sudah pelajari di Tarutung ini objek alamnya luar biasa. Ada beberapa objek itu bahkan nomor 2, hanya ada 2 di dunia ya, yaitu air soda. Yaitu hanya nomor 2 di dunia, nomor 1 di Venezuela. Ini hal semacam ini adalah competitive advantage. Jadi keunggulan yang kita harus manfaatkan. Alam yang indah, budaya yang menawan. Orang datang ke sana melihat itu ya. Melihat sesuatu anugerah Tuhan, berkat Tuhan nih. Apa yang bisa dilakukan selama di Tarutung? Mengunjungi sanak saudara itu sesuatu yang poin yang penting. Karena bagi orang Batak ya, mungkin sanak saudara erat sekali urutannya. Jadi pulang kampung itu pasti dirindukan ya. Ini penting. Orang ketika ke Tarutung mereka pasti mengunjungi sanak saudara. Dan beribadah. Ibadah ini sesuatu yang memang kita bisa lakukan. Tidak hanya orang Kristen yang mohon maaf dari HKBP, tapi juga dari orang Kristen denominasi lain kan bisa masuk datang ke Tarutung untuk juga beribadah. Ya. Lalu yang ketiga adalah belajar tentang kekristenan khususnya tentang HKBP. Sejarah HKBP, ya ini epicentrumnya kan di sini ya. Kalau mau izin Pak Evorus, epicentrumnya di sini gitu. Jadi kisah hidup No Mansion ini tadi sudah disampaikan, itu perlu diangkat sebagai sebuah rangkaian cerita untuk storytelling. Membuat orang datang ke sini, datang ke Tarutung. Itu harus dimunculkan dengan artefak-artefak. Jadi cerita-cerita itu harus ada artefaknya. Artefak itu bisa berupa bangunan, bisa berupa prestasi, bisa berupa digital. Ya, jadi sekarang kondisi sekarang kan bisa digital. Kebetulan Pak Erikson sudah memulai itu. Tapi ini penting Bapak Ibu, mengangkat cerita-cerita tentang sejarah hidup No Mansion untuk bagaimana mengawali kekristenan di Tanah Batak. Hal yang kedua saya bisa sampaikan adalah fasilitas wisata. Ini penting. Ya, fasilitas wisata. Jadi kita bicara produk, kalau fasilitasnya tidak maksimal itu sangat tidak bisa maksimal. Pertama informasi. Harus informasi pariwisata tentang Tarutung itu harus tersebar di mana-mana. Ya. Secara digital atau secara online atau offline itu harus ada di mana-mana. Ya, bisa diinformasikan melalui kita harus ada website. Mohon maaf saya belum melihat website resmi kota wisata Tarutung itu belum ada, tidak ada. Ya, apa yang dibuat oleh Dinas Pariwisata Kota saya juga belum melihat. Ya, mungkin dibuat oleh pengusaha desa juga belum ada. Jadi ini penting untuk disampaikan. Dengan sosial media sekarang ini, IG dan sebagainya perlu ya dibuat informasi pariwisata. Transportasi ini penting. Jadi fasilitas itu informasinya, orang datang ke sana untuk tertarik ke sana. Lalu bagaimana ketika dia di sana, transportasinya. Jangan berasumsi, orang kesini kan cuma bawa mobil sendiri ya, nggak perlu ya kita siapkan transportasi publik. Jangan Bapak Ibu, kita perlu menyiapkan transportasi publik untuk wisatawan yang datang ke Tarutung. Dan sekarang ini dengan keberadaan Silangit, luar biasa aksesnya kan lebih mudah. Jadi ini saya kasih beberapa gambar ya, ini tujuannya memang saya ini satu ada dari 5 gambar ini 3 ada di Tarutung, ya. 1, ada 2 ini ada di kota lain. Ini ada di Surabaya, bis wisata. Ini saya cuma kasih contoh aja. Nah, ini ada pusat informasi pariwisata. Jadi orang yang datang ke Tarutung itu kita harus punya pusat informasi.
sebuah kantor yang ini adalah pusat informasi pariwisata. Orang datang ke situ, oh mau kemana bisa ke sana, lalu oh diantar ke sana. Jadi pusat informasi pariwisata itu perlu dipunyai. Keempat, konsumsi maksud saya restoran, rumah makan. Ya ini kan salah satu restoran rumah makan yang ada di Tarutung ini ya. Ini bentuknya unik ya. Jadi perlu itu diadakan, dan yang terakhir adalah atraksi. Atraksi wisata, objek wisata sudah jelas. Di Tarutung ada cross of love ya, salib kasih itu yang luar biasa, ada tariknya, lalu air soda, lalu ada bukit untuk yang. Jadi beberapa atraksi wisata perlu dilakukan. Bapak Ibu, di objek wisata dalam kondisi pandemi ini perlu ada istilahnya itu prokes kesehatan ya, 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu hal yang standar yang harus dilakukan. Dan ini harus dilakukan di masing-masing objek wisata yang ada di Tarutung. Karena ini menambah kepercayaan wisatawan untuk datang. Ini kadang-kadang kita meremehkan. Apa saja fasilitas yang perlu ada ya? Tentu saja kita perlu tempat parkir yang aman, memadai. Ya, jangan hanya memadai tapi tidak aman ya. Aman dan memadai. Itu penting Bapak Ibu ya. Ini harus diatur. Lalu counter tiket lah, ini seringkali diremehkan. Alah, counter itu tiket nggak usah baik-baik, ya, biasa saja. Tapi counter itu sebagai kayak dapura tempat itu ya, perlu dipikirkan. Ini saya kasih contoh yang di Sarangan di Pulau Jawa, di Jawa Timur ya, dibuat dapura yang bagus untuk masuk counter tiketnya. Orang datang tuh merasa sudah masuk. Kita perlu feel ketika masuk di objek wisata itu ya. Lalu berikutnya adalah papan informasi wisata. Saya sudah pelajari beberapa video tentang salib kasih gitu. Saya belum melihat sebuah papan informasi wisata yang komprehensif. Mungkin tempat lainnya juga perlu dilakukan itu. Papan informasi wisata yang ada di lokasi itu sangat dibutuhkan. Sekarang dikombinasi dengan digital ya. Semua informasi tidak perlu ditaruh di situ, tapi itu penting Bapak Ibu, dan itu perlu dibuat sesuatu yang harus ada di objek wisata. Tempat sampah remeh, tapi sering dilupakan banyak pengelola pariwisata. Tempat sampah itu perlu dipilah. Ini menunjukkan bahwa kita serius dalam pengelolaan sampah dan sebagainya. Dan yang paling terakhir dan paling penting menurut saya adalah toilet. Kita seringkali meremehkan ini Bapak Ibu. Kalau kita keluar negeri kita merasa wah, memang bersih ya toiletnya ya. Tapi kita melupakan bahwa toilet bersih itu kebutuhan, dan ini memang jadi kekuatan. Bapak Ibu kalau lihat di sebelah pojok kanan saya ini ada gambar toilet. Ini toilet Bapak Ibu. Ya. Toilet ini lokasinya ada di Bandara Juanda, dan toilet ini jadi objek foto wisatawan. Ini toilet, tapi orang datang selfie di situ. Ya, Bapak Ibu kalau buat saya bisa lihat di YouTube itu ya, orang Malaysia selfie di Bandara Juanda. Ya, selfie di toiletnya Bandara Juanda, karena ini prosesnya kebersihan toilet itu penting. Dan ini sekali lagi item yang harus ada. Menuju ke Tarutung, akses jalan harus diperhatikan. Menuju objek wisata itu juga harus diperhatikan. Diperhatikan dalam arti apa? Tentu saja kebersihan dan aksesnya bisa dilalui. Kita akan mengharapkan ribuan orang datang ke Salib Kasih misalnya atau ke Tarutung, tapi jalannya tidak memungkinkan untuk mengakomodasi bis besar katakanlah. Ya kan tidak mungkin ya. Jalannya tidak bisa mengakomodasi rombongan besar. Jadi ini perlu dipikirkan. Ini ya, gerbangnya sudah di Bali ya. Ya nuansa ini perlu dibangun. Feeling ketika I'm home, I'm at Tarutung, itu perlu dibangun gateway ini. Dan perlu ada pusat informasi pariwisata di Silangit tentang Tarutung. Lalu yang terakhir tentu saja akses digital. Ya ini penting, koneksi digital, karena sekarang ini istilahnya adalah selfie ekonomi Bapak Ibu. Semua orang butuh selfie untuk diupload di sosial media mereka. Jadi kita perlu memfasilitasi hal itu dalam konteks pengertian untuk aksesnya di pariwisata. Promosi, Bapak Ibu, branding, tadi sudah disampaikan ya, branding adalah penting. Saya kasih contoh beberapa kota menggunakan branding. Ada Surabaya, ada Batu, kota wisata Batu, ada Jogja Istimewa, ada Majestic Banyuwangi, ada Medan yang paling dekat dengan Tarutung, Medan rumah kita, dan Enjoy Jakarta. Branding ini diberikan secara serius oleh pemerintah supaya kita menjual. Orang barang, kalau punya barang kan mereknya apa gitu ya, brandingnya apa, itu sangat penting untuk disampaikan. Ini perlu diberikan secara bersama gitu ya. Lalu setelah ditentukan branding, maka dilakukan promosi. Promosi ada dua cara, offline sama online. Jadi promosi offline itu cetak brosur itu standar ya. Lalu ada event secara reguler dilakukan. Event panjang tahun. Ini Bapak Ibu, contoh suksesnya adalah Banyuwangi. Banyuwangi itu punya event itu setiap tahun itu setiap bulan ada. Walaupun pandemi ini 2021 ya, kalender eventnya itu ada
sebulan tuh sekali ada lah. Ini apa aja eventnya? Banyak sekali eventnya ya. Saya yakin di Tartu bisa menggali event-event itu bisa ditampilkan. Secara khusus mengenai para wisata di Tapal Utara, ada landasan hukum pengembangannya, yaitu yang pertama mengenai salib kasih. Kita bicara cara khusus salib kasih. Sebelumnya salib kasih ini masih masuk hukum terbatas. Di tahun 2016, bulan 12, kita mengusulkan pinjam pakai untuk kawasan salib kasih ini dan telah disetujui 16 bulan Desember. Jadi kita sudah diberi kebentuk pinjam pakai ini. Kita ada membuat peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan pariwisata daerah untuk 2020-2025. Tetapi tidak ada regulasi yang kita buat. Seperti apa tadi disampaikan Opue Porus, tidak ada regulasi yang spesifik yang mengatur mengenai pariwisata di Tapal Utara. Untuk salib kasih ini, kita sudah membuat konsep zoning areanya. Jadi kita buat 5 zona. 1 zona komersial, ada zona sejarah, zona rekreasi dan permainan, ada zona ibadah, dan zona taman marga satwa. Setelah Kementerian Lingkungan Hidup memberikan hak pakai kepada kita seluas 72 hektar, kita sudah bebas mengelola bagaimana konsep membangun khusus wisata salib kasih. Dan di salib kasih ini, kita memang mengalami masalah juga mengenai kultur budaya kita. Karena banyak masih lapo, misalnya lapo tuak, ada permainan judi, seperti disampaikan oleh Abang Guru Erikson, yang sampaikan Bapak R.E. Nenggolan. Kita sudah memberi penjelasan kepada mereka. Memang dengan nama kawasan wisata salib kasih, wisata rohani Tarutung, harapan kita bisa bebas dari semua amoral. Jalan ke salib kasih ini juga, karena kita akan sambungkan juga nanti, dan ini udah selesai, mulai dari jalan salib kasih, ke Sidagal, Simanampang, sampai Sigotom. Nanti keluarnya di mengapresiasi dan terima kasih ke Opue Porus, yang akan membangun juga sinergi dengan Pemda bagaimana membangun wisata rohani ini. Dan Pemkab siap apapun yang harus kita kolaborasikan untuk membangun wisata salib kasih dan wisata di Tapal Utara ini. Tadi sudah banyak sekali masukan-masukan yang sifatnya untuk bagaimana mengembangkan Kota Tarutung itu menjadi wisata religi maupun wisata yang lain. Dari semua masukan-masukan dan kondisi saat ini adalah pandemi yang berkepanjangan dan belum tahu ujungnya, maka saya ingin secara singkat gitu, apa yang menjadi masukan tadi kita catat semua dan kita koordinasikan dan kita jadikan nanti suatu panduan pedoman kita untuk ke depan. Nomor 1, mungkin Tarutung itu harus punya semacam lembaga atau lembaga objek wisata, Pak. Apakah tadi sudah sebut kota wisata atau kota yang budaya, silahkan. Nah, dari lembaga itu, maka nanti akan timbul program kerja yang harus kita lakukan. Di dalam pengalaman saya, di objek wisata ini, saya kelompokkan menjadi 3. 1 adalah objek wisata yang baru tumbuh, 2 objek wisata yang sudah berkembang, 3 objek wisata yang sudah mapan. Bagi objek wisata yang baru tumbuh, maka perlu bantuan atau peran serta paling banyak di bidang infrastruktur. Mungkin 75% infrastruktur, karena mungkin jalan belum ada, listrik belum ada misalnya. Lingkungan masih belum baik.
terus juga listrik, juga air dan sebagainya. Itu kira-kira manajemen pengelolaannya mungkin 25%. Tapi infrastruktur yang diperlukan yang besar. Ini apa hal-hal yang rohani di Kota Tarutung rupanya? Pertanyaan ini membuat kita berpikir mengkaji ulang apa yang telah dilakukan oleh Bapak Lundu Panjaitan, difokuskan kembali oleh Bapak Dr. R.N. Nenggolan, terus diwarnai oleh beliau lagi Bapak Toluto Lumban Tobing dengan membangun menara dengan lengkap loncengnya. Nah ini Bapak Sarlandi, kita lanjutkan atau kita hilangkan. Memang benar apa yang dikatakan Bapak Sarlandi, Pemda itu punya keterbatasan dengan berbagai hal, itu alasan krusial, betul itu. Dan memang sudah banyak apa yang dilakukan oleh Bapak Bupati dengan anggaran yang terbatas itu. Nah, yang kedua, bagaimana hidup kekristenan ini menjadi landasan pokok untuk mewujudkan kota ini sebagai wisata rohani dengan nilai-nilai Kristen itu. Dengan tambahan dilengkapi oleh nilai-nilai kearifan lokal itu. Apa yang dilakukan oleh gereja? Gereja dalam hal ini HKBP sudah berbuatlah. Koreksi saya ini adalah mau menyampaikan bahwa tantangan gereja terbesar ke depan adalah sekularisme. Ini tantangannya. Di dalamnya termasuk materialisme dan kapitalisme ini. Ini yang harus kita waspadai. Sekularisme ini harus menjadi perhatian bersama. Kemudian bagaimana membuat orang bisa lebih lama tinggal di Kota Tarutung? Kita harus kombinasikan beberapa hal. Point of adoptionnya adalah wisata rohani. Yang lain tambah-tambahnya. Jadi kita harus punya prioritas. Kemudian kritik. Kritik harus dilihat sebagai kesempatan untuk improvement, opportunity for improvement. Ini hal yang saya kritik, mungkin ke gereja dan juga kepada otoritas, bupati dan lain-lain. Kota rohani, tetapi rumah misionari dikonversi menjadi bangunan baru. Contoh adalah rumah Berhauser di Sigompulon yang sudah tidak jelas bentuknya. Kemudian hutan beton menghilangkan keasrian kompleks Piaraja dan seminari Sipoholon. Pemakaman misionaris di Piaraja dipugar dengan kasar. Identitas para martir menjadi hilang. Jadi ketika nanti direnovasi seharusnya melibatkan arkeolog, tapi ini tidak. Kemudian Museum HKBP sampai sekarang tidak beroperasi. Saya sudah datang ke sana kosong ya. Saya hubungi Ibu Simanjuntak, ternyata dia bukan memimpin lagi museum itu. Nah, saya terkejut ya. Konflik-konflik internal HKBP juga harus dihilangkan. Kemudian drainase tidak mengalir dan air minum kurang higienis. Bagaimana orang bisa datang kalau tidak yakin dengan air minum ya. Kemudian tadi sudah disebut KB remang-remang dan judi. Kemudian banyak konflik keluarga, pertikaian warisan, pertikaian politik, batas tanah dan lain-lain. Kemudian suara motor memekakkan telinga di Robok Nibornginei. Kalau di Robok Nibornginei zaman dulu kita mendengar dentingan gitar, sekarang kita mendengar suara motor. Kita punya tantangan ya. Tidak gampang mendatangkan orang ke sini. Kalau datang dari selatan sudah dicegat di Sibolga. Datang dari utara dicegat di Parapat, di Samosir dan lain-lain. Kita tidak bisa asal-asalan ya, harus kreatif.
Apa yang harus dipersiapkan? Apa yang harus diperbaiki? Damai marihamu, itu yang pertama. Harus damai dulu. Kita harus bisa kolaborasi dengan siapa saja, bahkan dengan yang berbeda pendapat. Itu harus disinergikan semua. Berbeda pendapat tapi demi kebaikan tidak masalah, ya. Kemudian, apa yang harus direvitalisasi? Saya sekalian promosi, ini adalah di Silah Kitang, ya. Bagus sekali. Destinasi dan infrastruktur, itu yang bersifat hard infrastruktur harus kita revitalisasi. Tadi sudah ada banyak rencana dari HKBP, dari ini, segala macam. Kemudian ada revitalisasi spiritualitas warga kota. Kita tidak bisa biarkan, kita juga harus maintain, harus tetap membakar kerohanian daripada warga kota. Agar menghasilkan hero. Hero menghasilkan legasi. Ini contoh adalah destinasi bersih dan tertata. Kita lihat destinasi di Tarutung ini belum ada yang sebersih ini. Kemudian pemulihan kota rohani. Kota rohani artefaknya rohani, tapi terutama juga warganya secara kolektif bersifat rohani. Kita harus menjadi lumbung manusia yang rohani, cinta dan takut akan Tuhan, jujur, berintegritas, dan menggarami. Sehingga kalau disebut lahir dari dan besar di Tarutung, itu menjadi jaminan mutu bagi pemberi kerja. Oh, ini dari Tarutung. Oh, pasti bisa dipercaya, pasti tidak korupsi, dan lain-lain. Saya ingin menegaskan kembali, kira-kira satu paham dulu kita tentang pariwisata rohani. Ya, pariwisata rohani itu apa itu? Apa yang mau dikembangkan seperti yang dikatakan Bapak Bambang tadi? Ya, lebih tegasnya, jangan-jangan pariwisata rohani tujuan pertama, ya, dalam perjalanan bisa menjadi pariwisata rohnya si rohani. Nah, ini berbahaya ini. Ya, Bapak Haryanja sudah mengatakan itu tadi, ada sedikit. Kita bukan menjadi hero, tetapi justru kita menjadi budak. Ya. Berarti kerohanian dong yang perlu ditingkatkan. Kerohanian yang mau ditampilkan, yang dipamerkan, yang mau diperlihatkan. Dan apa itu kerohanian? Rurua Silindung menjadi pusat dari penyebaran kekristenan dan sampai sekarang menjadi pusat dari HKBP. Secara umum dikenal oleh dunia pusat dari Kristen Batak. Ya. Antara lain orang-orang yang penting di sini adalah Nomensen. Ya, bukan hanya Pia Raja, bukan hanya Gereja Damai, bukan hanya Salib Kasih. Bagaimana kita sebagai pewaris, sebagai anggota keluarga dari, ini yang utama, dari Nomensen, pewaris dari Nomensen, anggota keluarga dari Nomensen, tetap mengenang, tetap mengikuti jejak dari beliau yang kita hidupi dan kita biasakan menjadi habitus, dan kemudian itu menjadi peradaban kultur. Ya, peradaban itu kebalikan dari kebiadaban. Saya bersyukur kepada Bisuk Maine yang membangun peradaban ini dan membuat ini menjadi keprihatinan bersama. Ya, tetapi utamanya kiranya yang bergerak di dalam hal ini adalah pemerintah setempat. Ya, pasti Gereja Katolik siap membangun. Apa yang baik, budaya apa yang mau dikembangkan, Gereja Katolik siap untuk itu. Deus providebit katanya. Allah menyelenggarakan. Jika kita memiliki niat yang tulus, memiliki cara dan teknik, ya, yang baik untuk membuat sesuatu, Allah pasti akan membantu. Pasti Allah menunjukkan jalan yang terbaik. Maka action selanjutnya bagaimana? Ya, modal kita sudah ada. Ya, peluang kita ada, nama Tarutung dikenal. Ya, kita bersama-sama prihatin, kita bersama-sama ingin bertransformasi dalam hal ini. Saya mengatakan begini, keluarga, orang berkeluarga untuk apa? Supaya ada pewaris. Pewaris. Apakah yang diwariskan oleh keluarga? Ada banyak hal. Bukan hanya darah. Tetapi juga ya kultur yang baik di tengah keluarga
pengajaran, pendidikan, ya etika, moralitas, dan juga kepercayaan. Masih banyak lagi yang diwariskan dengan adanya keluarga. Kita bagian dari keluarga, dari pendahulu-pendahulu kita. Ya, kita sudah memulai. Mari kita melanjutkan. Sehingga trace record, jejak-jejak mereka tetap kita hidupi untuk membangun kota kita ini yang lebih baik. Membangun dunia ini yang lebih baik. Lewat semangat dan terang Injil. Di room chat kita ini banyak ide-ide, gagasan, insight, dan usulan-usulan dari peserta webinar ini. Barangkali nanti Amang Sahat Simorangkir sudah bisa merangkumnya dan menjadi summary dari webinar kita ini. Bapak Ibu yang sungguh saya hormati, dari uraian tadi saya mencoba menarik benang merahnya. Meski banyak poin yang dibahas, latar belakang dari masing-masing narasumber menyampaikan berbagai jenis, tetapi itu semua ternyata memperkaya. Pertama yang saya ambil adalah ada komitmen bersama dengan membangun kolaborasi dari semua stakeholder. Ini sesungguhnya satu potensi yang luar biasa. Jadi ya, semua orang dapat membuat akses atau mengambil akses. Semua orang mengerti akan peluang, tapi tidak semua orang bagaimana mengeksekusi. Maka perlu kita melakukan kolaborasi. Dari masing-masing kekurangan kelemahan itu kita padukan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Setelah itu baru ada pemetaan potensi dan permasalahan wilayah melalui proses partisipasi. Karena ternyata objek-objek tadi masih ada hal-hal yang perlu dibenahi. Harus dipetakan dulu. Lalu langkah ketiga adalah menentukan keunikan branding dari objek wisata masing-masing, supaya nilai jualnya itu lebih tinggi. Kemudian yang keempat, dari Pemda perlu penguatan regulasi khusus di bidang pariwisata, dan sehingga investor itu menjadi peduli dan mau datang untuk bekerja sama. Kemudian yang kelima adalah menata objek wisata. Tadi dengan produk, fasilitas, aksesibilitas, sosialisasi, promosi, dan dari stakeholder juga. Dan kemudian yang keenam, menyusun paket wisata. Paket-paket wisata ini bisa kita jual supaya orang bisa lebih memahami, mengerti akan poin-poin penting yang dia akan peroleh dari setiap objek wisata itu. Kemudian melakukan pemasaran dan menjalin kemitraan. Poin terakhir adalah evaluasi dan inovasi yang berkelanjutan sebagai desa atau sebagai kota wisata rohani. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Kalau kita berhenti sampai di sini, tidak akan ada makna yang akan kita lihat dalam perubahan ke depan. Itulah sebabnya ini harus kita tindak lanjuti. Kita baru saja melahirkan suatu kesepakatan dan konsep yang akan disusun bagaimana untuk merealisasi Tarutung sebagai kota wisata. Saya sangat bangga, semua terbuka, semua mau bekerja sama. Tinggal kita memilih orang, siapa yang bisa merumuskan ini nanti supaya bisa dieksekusi dengan baik. Saya kira itu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya sangat bangga pada hari ini bisa bertemu dengan begitu banyak orang. Memang Abang Buru Erikson menyediakan 1000 tempat bagi kita dan kami sudah berusaha keras untuk mengundang semua anggota-anggota grup, baik dari Rurus Lindung, Antarklas, Parsipoholon, demikian juga seluruh Tapanuli dan Tapanuli. Saya sangat tertarik tadi apa yang disampaikan Opui, yaitu kota Tarutung menjadi berkat bagi dunia. Jadi kalau datang wisatawan-wisatawan juga itu menjadi berkat bagi mereka, dan itu dihasilkan oleh kota Tarutung, baik pemdanya, baik rohaniawan maupun masyarakat. Sadende tarsongon mangandung-andungina mengandungi hombar jalangi bornginai tangis tarlungun lungunina di jauh
rasilindu di sidopai mahonina dan alambok malilu macai hajit calangot-ngot maca porsuk caladangol doandungi bege honinang dirusui di bonani ate-ate di bagasan hilalang amang dainang nalao mulakinang turu rasilindung asagirahui dainang dan alambok malilu hudulawinang pual-pualon jonjongawinang hasosongopon mata peinang sora tarpodong binani sidang olon dainang di baheni au marhabok kabongau tarsongon lali habang au dainang tokinon dope au lau habang manal pui akadolok rurainang nalau au habang inang turu rasilindu asagirahui dainang dan alambok malilu asagirahui